Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali melanjutkan part sebelumnya ya. Ini part 2-nya dengan judul uh, Kitab Suci adalah Fiksi by Rocky Gerung. Bagaimana sebenarnya? Nah, itu judulnya ya. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ada salah penyebutan di video part pertama dengan judul itu. Saya menyebutkan dua kitab yaitu Taurat dan Zabur untuk umat Hindu ya. Nah, itu saya salah nyebut ya. Itu untuk umat Yahudi. Ya, seperti itu. Jadi tiga gambaran agama besar. Ya, sesuai dengan ayat Qurannya, watini wazaituni waturi sinin. Nah, waturi sinin itu Bukit Tursina Yahudi ya. Berarti watin Islam, wazaitun Nasrani, waturi sinin dan Yahudi. Uh, jika kita gali lebih dalam lagi, warna dari tiga atau makom level dari tiga agama besar ini, ya sepanjang sejarah Yahudi adalah itu berisikan panduan hidup ya, atau lebih kepada syariat. Makanya digambarkan bahwa di kitab Taurat itu tidak ada gambaran surga. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian Nasrani masuk kepada level di atasnya yaitu hakikat. Nah, kemudian Islam yaitu ma'rifatnya. Ditandai dengan pembawa risalahnya yaitu Nabi Muhammad. Beliau adalah manusia pertama yang sampai kepada puncak tertinggi dari perjalanan ruhani, yaitu penggambaran tentang peristiwa Isra Mi'raj ya, yang bahkan seorang malaikat Jibril pun ya tidak bisa menembus itu. Ya, seperti itu gambaran singkatnya. Nah, tinggal bagaimana kita beragama itu sampai kepada titik itu. Sebab Nabi Muhammad ini ya contoh gitu. Sesuai ayat yang kemarin saya bawa, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sungguh telah ada pada diri satu orang utusan Allah itu contoh yang baik. Berarti contoh ideal ya. Dan kemudian bagi siapa-siapa yang mengharapkan Allah, ini ya itu tentu ma'rifatullah ya. Kenal Allah, kemudian sampai kepada turun seluruhnya, yaitu dari sifat-sifatnya, afal-afalnya. Ya, jadi dari zat Allah kita sampai kepada puncak sebagaimana yang telah dicapai oleh Nabi Muhammad, dia turun. Persifatan-persifatan kita adalah sifat-sifat dari Allah sesuai dengan hadis ittasifu bisifatillah. Kemudian afal-afalnya atau perbuatan-perbuatan Allah. Nah,
kita menjadi bagian dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi ya kita bukan nabi, bukan rasul, nggak begitu maksudnya. Ya, itu adalah gambaran dari bagaimana kita beragama, tapi bukan untuk status quo atau mengaku kita adalah apa, misalkan kita ini sampai situ atau gimana, enggak. Agama itu bukan status quo atau pengakuan atau mengakui, mengklaim, enggak. Tapi ya perjalanan pribadi. Ya, perjalanan pribadi yang benar-benar memang seperti itu yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Nah, tadi lapisan-lapisan ini hanya penamaan-penamaan aja. Bukan berarti kita tuh adalah nabi, kita adalah rasul atau apa, enggak. Ya kita ini pengikut, hanya berusaha mengikuti dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, kan gitu. Lahiriah maupun batiniah. Nah, seperti itu ya. Dan lapisan-lapisan ini itu hanya penamaan yang memang masyhur di dunia Islam ya. Seperti itu. Ya kita mencoba untuk membuktikan itu, ya kita coba untuk taat, disuruhnya begitu, ya sudah kita lakukan. Gitu. Ya seperti itu ya bakunya ya. Nah, tadi sampai tadi ya belum selesai artinya ya, mohon maaf ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan ada beberapa ayat lagi yang serupa dengan ini ya. Nah, artinya adalah sungguh telah ada pada diri seorang utusan itu suri tauladan yang baik, contoh ideal, suri tauladan ideal. Dan bagi siapa-siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhirat dan ingat Allah sebanyak-banyaknya. Nah, itu arti secara alih bahasa ya, perpindahan bahasa ya. Tapi maksudnya seorang Nabi Muhammad itu sudah mencontohkan itu. Nabi Muhammad sampai kepada Allah. Ya, kita mengharap sampai kepada Allah. Nah, itu kan liman kana yarjullah, ya kan? Tapi ada juga yang nggak mengharap itu. Tapi di ayatnya ya berharaplah seperti itu. Gitu. Kita harus nyampe ke situ gitu. Tapi ya bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul, tidak. Sebagai pengekor dah gitu gampangnya. Dan untuk sampai Allah itu wal yaumal akhirah, Nabi Muhammad ya mengalami hari akhirat, mengalami akhirat gitu. Ya sangat populer cerita di peristiwa Isra Mi'raj Nabi kan. Nabi menginformasikan tentang surga, lapisan-lapisannya, kemudian menginformasikan tentang neraka, lapisan-lapisannya. Nah, seperti itu. Nah, itu sepaket. Jadi dari yang paling tinggi dulu, kemudian wal yaumil akhir ini caranya untuk sampai yang paling tinggi, cara terbawahnya adalah wa dzakarallaha katsira. Itu istiqomah kalau bahasa saya tuh. Kan tadi istiqomah atau banyak mengingat Allah kan gitu atau berzikir kepada Allah. Kalau bahasa saya stay tune di gelombang mutlak. Ya seperti itu. Itu bahasa saya. Stay tune di gelombang mutlak. Kemudian
dari stay tune gelombang mutlak wa dzakarallaha katsira, mengalami hari akhirat, kemudian kita masuk ke dalam orang yang bertemu Allah atau yarjullah. Jadi susunannya itu dari yang paling tinggi ke paling bawah ya. Sama kayak watini Islam, wazaitun Nasrani, kemudian waturi sinin Yahudi. Makom syariat, hakikat, makrifat. Seperti itu disebutnya.